Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua, sehingga dengan rahmatnya itu kita melaksanakan ibadah di siang hari pada bulan Ramadan. Di malam hari kita juga melaksanakan puasa di siang hari dan sholat tarawih dan witir di malam hari. Kita juga mengisi dengan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini semua kaum muslimin merupakan karunia yang sangat besar dari Allah kepada kita. Banyak, bahkan lebih banyak manusia yang hidup di bulan Ramadan sekarang, mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi mereka tidak menikmati, tidak mengisi Ramadan itu dengan ibadah. Bahkan masih banyak yang masih kafir, masih banyak yang tidak peduli dengan kedatangan Ramadan. Bahkan umat Islam sendiri, kaum muslimin, masih banyak yang mereka tidak begitu abai, tidak begitu bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Akibatnya mereka tidak mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang khusus diberikan oleh Allah, ya, untuk memperbanyak ibadah, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Umat sebelum Nabi Muhammad, mereka juga berjumpa dengan Ramadan, tetapi Allah tidak jadikan Ramadan itu sebagai bulan istimewa buat mereka. Allah tidak jadikan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, karena kecintaannya kepada Nabi SAW dan juga akhirnya kita terbawa, Allah berikan kesempatan yang besar kepada kita, di mana diwajibkan puasa di siang hari sebulan penuh, diperintahkan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Ini semua dilipat gandakan amal ibadah. Bahkan seluruh amal ibadah yang lain dilipat gandakan dan lebih tinggi pahalanya, kelipatan upahnya, ujrahnya, dibandingkan dengan jika kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ini di antara bentuk keistimewaan bulan Ramadan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Makanya kita perlu bersyukurinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Topik kita sekarang yaitu i'tikaf yang benar dan keutamaannya. I'tikaf kaum muslimin maknanya kita berdiam diri di dalam masjid. Kaum muslimin, lalu apa yang dimaksud dengan masjid itu? Yaitu tempat kita umat Islam beribadah. Ya,
Kalau di Indonesia kita mengenal ada masjid. Masjid ini pun terbagi raya, masjid, jami' dan segala macam. Ada namanya musalla, ada namanya langgar, ada namanya surau. Kalau di Arab tidak ada istilah musalla. Kalau musalla itu lapangan. Kalau yang tempat sholat itu, tempat dilaksanakan sholat berjamaah namanya masjid. Cuma ada nama masjid jami' di sana dilaksanakan sholat Jumat. Ada yang cuma melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi musola kita ini sebenarnya sudah masjid. Bahkan kalau ada masjid bantuan dari pemerintah, mungkin dari Arab, apakah itu Arab Saudi, dari Qatar dan segala macam, yang ukurannya kecil, namanya tidak ada musola, namanya masjid. Walaupun belum ada dilaksanakan sholat Jumat di sana. Jadi sebenarnya musola kita ini sudah masjid. Kalau kita melihat dari istilah yang dipakai di Islam. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Apa yang dilakukan? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu diantaranya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat nawafil yang lain. Kalau di siang hari kita laksanakan pula sholat sunat. Banyak sholat yang bisa kita laksanakan. Kemudian juga kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Bisa kita ulang-ulang. Juga kita bisa membuat banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak bertasbih, tahlil, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bisa membaca buku-buku yang bermanfaat untuk meningkatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sidang jemaah kami yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian berdiam diri di dalam masjid. Jadi i'tikaf itu hanya ada di dalam masjid. Di luar masjid tidak bisa dipakai istilah i'tikaf. Kemudian yang kedua, kapan i'tikaf itu kita laksanakan? Maka berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan i'tikaf di 1/10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi i'tikaf itu kalau berdasarkan pengamalan Nabi itu adalah di 10 malam terakhir, yaitu malam ke-21 sampai 29 atau malam ke-30. Karena memang Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Kemudian juga dalam hadis lain beliau melakukan i'tikaf di akhir hayat beliau itu 20 malam terakhir. Itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan kaum muslimin, beliau di akhir hayatnya itu melakukan i'tikaf. Berarti umur 62, 63 lebih kurang.
Tetapi bukan hanya waktu itu, sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah itu maka para istri beliau, ada beberapa orang itu, mereka juga i'tikaf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sewaktu Nabi masih hidup, istri beliau tidak i'tikaf di dalam masjid. Bapak Ibu, itu waktu i'tikaf. Jadi kalau di luar bulan Ramadan, berarti tidak ada istilah i'tikaf. Ada orang berkata i'tikaf semata berdiam diri di masjid, tapi tidak dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka namanya tidak i'tikaf. Kemudian apa tujuan dilaksanakannya i'tikaf itu? Tujuan dilaksanakan i'tikaf itu kaum muslimin, kalau berdasarkan hadis dari sallallahu alaihi wasallam, juga dari para sahabat, pengamalan para sahabat, bahwa mereka beribadah di 10 malam terakhir itu, ya, yaitu untuk mencari Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar itu hilang sehingga dicari? Tidak. Lailatul Qadar itu pasti datang. Setiap tahun waktunya pasti datang. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang supaya kita lebih mudah mencarinya di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Itu pun di 10 malam terakhir. Tidak banyak. 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Itu yang harus dicari. Tetapi Bapak Ibu, supaya lebih maksimal mencari Lailatul Qadar itu, maka kita mulai dengan i'tikaf sejak dari malam ke-21. Jadi tidak perlu kita agak-agak banyak, ya. Artinya kita persiapkan diri kita beribadah maksimal pada 10 malam terakhir. Cuman di malam ganjil ini lebih kita maksimalkan lagi ibadahnya. Padahal kalau seseorang itu sudah i'tikaf di dalam masjid dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi, 10 hari atau 9 hari, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Ibadah yang bisa dilaksanakan. Kalau kita baca ayat Al-Quran, itu mungkin sudah beberapa kali kita menamatkan ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita melaksanakan sholat, sudah sangat banyak sholat yang bisa kita laksanakan. Kalau kita beristighfar tidak 100 kali lagi, sudah sangat banyak istighfar yang bisa kita lantunkan kepada Allah. Kemudian kita rasapi begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang harus kita minta ampunkan kepada Allah. Begitu juga dengan kita berzikir, banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan dari pagi, siang, sore, malam. Tidak akan cukup waktu. Artinya apa? Kalau kita maksimalkan waktu yang 24 jam satu hari itu, selama 10 hari terakhir itu luar biasa sekali kaum muslimin. Penempaan diri kita luar biasa sekali, pengaruhnya kepada diri kita.
Artinya kita tentu sudah mempersiapkan mental, sudah mempersiapkan kondisi fisik, sudah mempersiapkan niat, sudah kuat tujuan kita untuk mencari keutamaan yang disediakan Allah di 10 malam terakhir. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya kalau Lailatul Qadar itu, ya Allah mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Lailah maksudnya malam. Qadar kalau dari segi bahasa telah ditentukan, tetapi dipahami sebagai malam yang mulia, malam yang penuh dengan keutamaan. Telah ditentukan sekian banyak kemuliaan keutamaan yang berbeda daripada malam yang lain. Makanya Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang membuat engkau tahu atau bagaimana menurut apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar ini? Tidak ada orang yang tahu tentang Lailatul Qadar kecuali setelah Allah memberitahu. Nah, Allah beritahu di dalam ayat ini, Lailatul Qadri khairun. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. 1000 bulan Bapak Ibu, kalau dibagi 12, lebih kurang 83,3 tahun. Satu malam nilainya lebih baik daripada 83 tahun lebih. Satu malam. Yang malam itu berada di malam ganjil di 10 malam terakhir. Apanya yang baik? Malamnya dan seluruh ibadah yang dilakukan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh orang yang sama di masa 83 tahun. Siapa yang sudah beribadah kira-kira 1000 bulan? Belum ada. Seseorang yang hidup 90 tahun saja, dikurangi dengan masa kanak-kanak lebih kurang, ya kalau kurang 14 tahun berarti 76 tahun. Itu belum tentu dia beribadah maksimal. Jadi artinya Bapak Ibu, Allah karena sayangnya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW menyediakan satu malam dalam setahun, dan itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan di bulan ganjil, yang kalau itu dimanfaatkan, diisi sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan beribadah, maka nilai ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada dia beribadah seumur hidupnya. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan, orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu, tentu dia akan berusaha. Ini adalah penjelasan Allah, bukan iming-iming dari orang lain. Sementara di luar saja, ketika ada sebuah mungkin pengumuman, ya akan diadakan, akan datang sebuah kegiatan yang apabila seseorang melakukan kegiatan itu dengan baik, lalu akan diberikan bonus yang demikian besar,
Ya, mungkin banyak yang ingin ikut. Atau mungkin ada pula sayembara yang kalau pesertanya bisa mengikuti sayembara itu dengan baik, dia akan mendapatkan bonus yang demikian besar. Maka tentu banyak orang yang ingin mengikuti sayembara itu. Ya, begitu pula selayaknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ditempa dengan ibadah 20 hari di bulan Ramadan, 20 hari pertama. Seharusnya begitu kuat pula keinginannya untuk bisa mendapatkan janji yang diberikan Allah itu. Dan kalau Allah yang berjanji 100% itu benar, tidak ada sedikit pun mengandung keraguan, tidak ada sedikit pun yang perlu dipertanyakan. 100% benar dan pasti akan diberikan Allah kalau kita sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kaum muslimin, tentu ya bagi kita yang sudah pengalaman hidup puluhan tahun, tentu hendaknya memotivasi kita bagaimana di Ramadan yang tersisa untuk kita. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang masih diberikan kesempatan oleh Allah kita masih hidup. Karena itu, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan tahun sekarang, betapa ruginya kalau kita tidak berusaha mengejar Lailatul Qadar. Yang pasti Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu akan datang. Yang tidak pasti kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang tidak pasti kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kemudian juga yang kedua, semua orang yang hidup di waktu Lailatul Qadar itu berarti mereka berjumpa dengan Lailatul Qadar. Berarti mereka diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan itu. Tidaklah seperti kita hidup di dunia diberikan kesempatan mendapatkan jabatan tertinggi hanya kepada beberapa orang yang telah melewati seleksi sedemikian ketat. Tidaklah seperti seseorang yang bisa masuk perguruan tinggi hanya bagi orang yang bisa lulus tes sedemikian ketatnya. Tidak. Untuk ini Allah memberikan kesempatan bahkan kepada semua manusia, termasuk orang-orang kafir, termasuk kepada orang-orang munafik. Allah berikan kesempatan. Tetapi masalahnya Bapak-bapak Ibu, adakah mereka memanfaatkan kehadiran Lailatul Qadar itu kemudian diisi dengan ibadah, yang ibadah itu juga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu pula kita mereka-reka, tidak perlu pula kita mencari-cari ayo ibadah lengkap kita pergunakan, lengkap kita kerajokan di waktu Lailatul Qadar itu. Tidak perlu dicari-cari, sudah jelas diajarkan oleh Nabi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dibaca. Kalau Al-Quran sudah ada 30 juz, mudah membacanya. Kalau sholat sudah diajarkan, mudah, tidak sulit-sulit. Tetapi Bapak Ibu, yang lebih adalah kemauan, kesungguhan, kesadaran kita untuk meraihnya, mengisi Ramadan itu dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau ditanya Bapak Ibu, semua kita punya kesibukan, semua kita punya aktivitas, semua kita punya pekerjaan. Ada yang terlalu sibuk bahkan. Tapi sampai kapan pekerjaan ini kita jadikan alasan kepada Allah? Ya Allah, saya tidak bisa melaksanakan mengisi ibadah di Lailatul Qadar karena sibuk ya Allah. Apakah
Apakah Nabi kita tidak sibuk? Apakah para sahabat juga tidak sibuk? Mereka beribadah, mereka bekerja, sibuk mereka. Tapi mereka tidak menjadikan kegiatan, aktivitas, amanah pekerjaan yang mereka laksanakan sebagai alasan mereka tidak bisa ikut berlomba mencari Lailatul Qadar ini. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, bahwa ya sedikit lagi sebelum saya tutup, inilah problem kita umat Islam, di mana sudah bertahun-tahun bahkan sudah berpuluh-puluh tahun berjumpa dengan Ramadan, tetapi belum bisa maksimal mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Belum bisa betul-betul beribadah mengejar Lailatul Qadar ini dengan sungguh-sungguh, sehingga Ramadan berlalu, Lailatul Qadar berlalu, kita seolah-olah tetap seperti ini. Ini adalah sebuah kerugian kaum muslimin yang mesti kita perbaiki. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi semoga Ramadan apa yang sekarang ini bisa lebih kita isi dengan ibadah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita tidak yakin bahwa tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita tidak bisa beriktikaf, ya mungkin dengan kondisi alasan kita yang berbagai macam, minimal dimanapun kita berada, hendaklah kita berusaha mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang berlebih. Tanda kegembiraan kita, ya, tanda kegembiraan kita dengan kehadiran Ramadan. Maka kita coba memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, kita coba memperbanyak berdoa, kita coba memperbanyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bisa tentu kita mencoba melakukan i'tikaf semampu kita. Idealnya i'tikaf itu memang di dalam masjid 24 jam. Boleh keluar kalau keperluan mendesak, itu idealnya. Tetapi kalau tidak sanggup demikian, jangan malah dilepaskan sama sekali. Ya, seberapa kita mampu kita usahakan. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang akan disampaikan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, juga bagi kita semua yang hadir. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.